Salve sahabat komisi KKS KAM yang terkasih, apa kabar Anda semua? Kami harap semua kita bersukacita dan selalu berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam ruang katekese awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Saya, Marulam Nenggolan, dan rekan saya, Mega Tampu Bolon, akan menemani Anda dalam edisi kedua di minggu keempat Februari 2025 ini. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas pandangan kitab suci mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Umat yang dikasihi Allah, pada hari Kamis 20 Februari 2025 yang lalu, kita semua telah memiliki pemimpin-pemimpin baru di daerah kita masing-masing. Sebanyak 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia dilantik secara serentak. Dan ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah dilantik secara serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara Bapak Prabowo Subianto. Kita tentu sangat mengharapkan bahwa para pemimpin ini dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya dan dapat mensejahterakan masyarakat yang mereka pimpin. Seorang pemimpin tidak hanya dibutuhkan di daerah atau wilayah saja, melainkan juga hampir di setiap aspek dalam kehidupan kita, seperti di keluarga, sekolah, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, pemimpin juga ada di gereja, seperti lingkungan, paroki, dan kelompok kategorial lainnya. Kita semua pun mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin, atau jangan-jangan sudah sedang menjadi pemimpin saat ini. Lalu, bagaimana kepemimpinan yang sejati? Tentu ada banyak filosofi kepemimpinan yang bisa kita pelajari. Akan tetapi, di sini kita hanya membahas karakter pemimpin berdasarkan yang tertulis dalam kitab suci. Apa perlunya seorang pemimpin? Kitab suci menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pemimpin dan kepemimpinan. Banyak sekali kita menemukan teks dalam kitab suci yang bercerita tentang pemimpin dan kepemimpinan, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sebut saja beberapa, misalnya Musa, Yosua, Daud, Salomo, Nehemia, Petrus, Paulus, Yakobus, Timoteus, dan tentu saja Yesus Kristus. Kehadiran mereka sangat menentukan dalam membimbing, melindungi, dan mengarahkan umat agar tetap setia kepada Tuhan serta hidup dalam kebenaran dan keadilan. Menurut kitab suci, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat tidak bisa ditawar-tawar. Pemimpin merupakan jaminan akan keberadaan sebuah bangsa dan peradabannya. Kitab Amsal bab 11 ayat 14 mengatakan, "Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Pemimpin bertindak sebagai kepala yang memikirkan, menata, dan mengarah semua sendi kehidupan warga kepada keselamatan dan kebaikan bersama. Bonum comune. Setiap kali pemimpin kehilangan kapasitas sebagai kepala, kesejahteraan jiwa raga hanya impian belaka. Keberadaan pemimpin penting supaya rakyat tidak merajalela tanpa aturan, seperti zaman Perjanjian Lama yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim 17. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini tercatat dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan bab 21 ayat 25. Ketika tidak ada pemimpin yang memimpin dengan hikmat, masyarakat menjadi kacau dan hidup menurut kehendak sendiri. Bila tidak ada wahyu,
menjadi liarlah rakyat. Seperti yang tertulis pada Amsal 29 ayat 18. Ketiadaan pemimpin akan berdampak pada ketidakstabilan sosial. Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Dalam kitab suci, tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu manusia pilihan dari antara orang-orang terbaik. Syaratnya bukan memiliki elektabilitas tinggi, bukan harus anggota partai, bukan juga karena didukung massa yang besar, atau modal uang untuk membiayai kampanye. Menurut Keluaran bab 18 ayat 21, ada 4 syarat menjadi pemimpin, yaitu orangnya harus cakap dan takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci kepada suap. Hanya orang-orang seperti inilah yang dapat membawa rakyat kepada keselamatan. Pemimpin yang cakap memiliki kemampuan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang adil dan benar. Orangnya hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah dan selalu berpegang pada hukum Tuhan. Ia memiliki integritas, jujur, dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari orang lain. Mereka harus bisa diandalkan dalam menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab penuh. Dengan demikian, ia tidak bisa disuap atau dibujuk untuk melakukan ketidakadilan. Ia bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran dan tidak tergoda oleh keuntungan materi yang bisa merusak keadilan. Selain itu, yang bisa menjadi pemimpin adalah orang yang menentukan keberhasilan sebuah bangsa menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Untuk memastikan bangsa Israel menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, Musa berkata, "Ajukanlah dari tiap-tiap suku beberapa orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu." Ulangan 1 ayat 13. Pemimpin yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman dapat membuat keputusan yang tepat, memandu dan menyemangati rakyat, mengelola konflik dengan adil, dan beradaptasi dengan perubahan. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan adil. Dalam Ulangan bab 16 ayat 8-19, Musa memberi arahan, "Hakim-hakim dan pengatur-pengatur haruslah engkau angkat di segala tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu menurut sukumu, supaya mereka menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah engkau memutarbalikkan keadilan, janganlah memihak, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Yesus sendiri mengatakan yang bisa menjadi pemimpin adalah orang yang rendah hati dan mau menghamba kepada rakyat. Dalam Matius 20 ayat 26-27 tertulis, "Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Paulus memberi kesaksian tentang Yesus sendiri, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, serta menjadi sama dengan manusia. Hal ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 6-7. Setiap pemimpin yang memosisikan dirinya bagaikan tuan yang ingin dilayani dengan berbagai keistimewaan dan mencari keuntungan tidak layak menjadi pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang baik harus menjadi teladan kesederhanaan dan bekerja dengan sukarela. Rasul Petrus mengatakan, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan itu. 1 Petrus 5 ayat 3. Keteladanan pemimpin tampak dari sikap dan tindakannya yang merakyat, bukan hanya sekadar ada bersama dan tak berjarak dengan rakyat, tetapi menyesuaikan dirinya dengan rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah gembala yang berbau domba, seperti Yesus sendiri. Ia mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yohanes 10 ayat 14. Pemimpin yang terlalu banyak menggunakan protokoler rentan terlalu eksklusif, terlalu prosedural, tapi minus pelayanan sehingga hanya sibuk dengan retorika atau omon-omon, tapi tidak ada tindakan nyata. Terakhir, syarat menjadi pemimpin adalah memiliki kepribadian yang lengkap, memiliki integritas moral yang tinggi, dan mampu mengendalikan diri. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2-3 dikatakan bahwa pemimpin haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, tapi peramah, pendamai, bukan hamba uang. Teks ini menegaskan betapa banyak kriteria yang harus dipenuhi dan dihayati oleh seorang pemimpin. Sekarang, apa tugas pemimpin? Kehadiran pemimpin adalah jaminan kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Tidak ada rakyat yang lapar kalau pemimpinnya bijak, pintar, dan berpengalaman. Itulah yang dilakukan Musa dan Harun ketika bangsa Israel kelaparan di padang gurun, seperti yang terdapat dalam Keluaran 16. Mereka menyampaikan keluhan rakyat kepada Tuhan, dan Tuhan menurunkan manna. Orang Israel makan manna selama 40 tahun, sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan manna itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Keluaran 16 ayat 35. Demikian juga Yusuf waktu menjadi pemegang kuasa di Mesir. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Hal ini seperti yang tercantum dalam Kejadian 41 ayat 55-56. Yusuf telah mempersiapkan persediaan makanan selama masa kelimpahan, sehingga dapat menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan. Peran pemimpin di tengah masyarakat sangat penting untuk memberi solusi dalam setiap persoalan. Pemimpin harus berani menjadi orang yang pertama memikul tanggung jawab, memberikan kepastian kepada rakyat. Bukankah begitu yang dilakukan Yesus ketika banyak orang mengikutinya sampai malam, jauh dari kota atau kampung, dan sudah lapar? Para murid mengingatkan Yesus supaya meminta mereka pergi. Respon Yesus sangat tegas. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Seperti yang tercantum dalam Matius 14 ayat 16. Pemimpin harus menjadi gembala yang baik, yang memberikan kenyamanan dan kepastian akan keselamatan bagi kawanannya, sekalipun harus mengorbankan diri. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Pemimpin yang baik menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Yesaya 40 ayat 11. Jika ada yang hilang, ia pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Lukas 15 ayat 4.
Pemimpin bukan tukang stempel, juga bukan tukang gunting pita dalam sebuah peresmian, apalagi sekadar memberikan kata sambutan dalam sebuah acara. Bukan itu esensi dari seorang pemimpin. Kitab suci mengajarkan pemimpin adalah mereka yang berjaga-jaga atas jiwa sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17. Ia menggembalakan rakyat dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mazmur 78 ayat 72. Pemimpin bekerja untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya dari berbagai ancaman. Umat yang dikasihi Allah, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita? Menurut kitab suci, pemimpin adalah pilihan Tuhan. Kehadirannya sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus taat dan hormat kepada pemimpin. Dalam Roma 13 ayat 1-2 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lebih jelas, surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa harus ditaati karena telah berjuang dengan sepenuh hati untuk menjaga rakyat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan keluhan. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Selain itu, rakyat hendaknya mendukung para pemimpin dengan mendoakan mereka. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. 1 Timotius 2 ayat 1-3. Maka, marilah kita terus mendukung pemimpin kita, agar mereka setia pada tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani rakyat. Baiklah Sobat KKS KAM yang kami kasihi, demikianlah katekese kita tentang pemimpin yang melayani kali ini. Sekali lagi, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan, semoga kiranya para pemimpin di wilayah kita, baik itu dalam bernegara maupun dalam kehidupan beriman, selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai di sini dulu edisi kali ini, kita berjumpa dalam edisi selanjutnya 2 minggu mendatang. Saya Mega Tampu Bolon dan rekan saya Marulam Nenggolan pamit undur diri. Salam sukacita dan sampai jumpa.